Tuntutannya 12 tahun ya? Tuntutannya 12 miliar, duit dari mana? Miliar. Bahwa Ayu dan Lisa itu emang dua-duanya dulu pernah sama mereka juga. Ya fun aja, kooperatif sebagai warga Indonesia, karena kan kita memang pada dasarnya adalah menguak suatu kebenaran ya. Skandal dugaan perselingkuhan yang menyeret tokoh publik Ridwan Kamil dengan selebgram Lisa Mariana hingga mempunyai seorang anak sampai kini masih menjadi sorotan. Menanggapi kabar tersebut, Eli Sugigi disebut-sebut mengetahui dugaan hubungan gelap Lisa Mariana dengan mantan gubernur Jawa Barat tersebut. Meski begitu, Eli Sugigi memilih tidak ikut campur, bahkan mengaku sudah lama tidak berkomunikasi dengan Lisa. Lantas, apa reaksi Eli Sugigi saat mendengar munculnya sosok Revalino yang mengaku sebagai ayah biologis dari anak yang dilahirkan Lisa Mariana? Enggak, maksud gue emang kalau misalkan lu gemuk lu secantik gue. Enggak, udah gak pernah WA lagi. Aku semenjak masalah itu aku gak pernah WA dia lagi. Cuman terakhir aku WA apa ya, aku lupa deh. Lisa kok jadi begini keadaan, kok jadi begini kejadiannya, udah gitu doang udah. Udah aku gak pernah yang bener yang mana nih aku gituin. Belum balas dia. Bukan aku campur bukan ya, cuman gimana sih jadi simpang siur kan ya gitu. Sekarang aku lihat lagi dia akan dituntut 12 tahun penjara dan 12 tahun berapa ya? Tuntutannya 12 tahun ya? Tuntutannya 12 miliar, duit dari mana? Miliar. Bisa punya apa 12 miliar ya Allah? Saya nggak apa-apa kalau Pak RK emang Pak RK merasa benar, ya laporkan. Kalau emang Lisa emang itu salah ya, Lisa harus dihukum, udah gitu aja. Tapi di tengah-tengah ini Revalino harus bertanggung jawab gitu. Itu aja sih. Pak RK udah benar jangan hukum, udah nggak apa-apa. Emang kalau emang dia tidak merasa itu anaknya, berhak dia untuk membela diri dia. Lu akuin dari kemarin dong bahwa itu anak lu gitu kan ya. Nah, sekarang kalau Lisanya udah ngakuin seperti itu ya, siapa yang bisa disalahin sekarang gitu kan ya? Lisa atau pacarnya gitu kan ya. Saya sih tidak bisa ngebela siapapun di sini gitu kan, karena saya bukan pembela, saya juga bukan siapa, tapi seharusnya sekarang kalau Lisa kena masalah dihukum, kena denda hukum, dia harusnya bertanggung jawab nih. Siapa namanya pacarnya? Revalino. Yang Revalino. mana? Revalino yang kemarin aku. Gimana tuh, Pak? Revalino ya harus tanggung itu kalau anaknya. Lisa sudah tanggung jawab sama Revalino gitu kan ya. Kenapa kemarin lu gak ngaku-ngakuin, sekarang lu baru ngakuin sekarang gitu. Ada apa sih kok? Ada apa Revalino? Gitu kan. Berarti ada apa nih dibalik semua ini gitu kan ya. Kesian anaknya dong, bukan kesian Lisanya, aku mah kesian sama anak kecil gitu. Gitu, anak jadi malu lah. Itu anak nggak berdosa gitu, yang berdosa itu ibu bapaknya gitu kan ya. Dan anak itu nggak ada salah apa-apa gitu kan. Jejak digital ya, Pak? Jejak digital itu nggak mungkin akan malu, lo anak tergituin. Bapak lu siapa? Bapak lu banyak ya, tergitu kan malu. Kalau apalagi sekarang kan gitu kan ya. Seharusnya kenapa nggak dari kemarin? Kenapa setelah ada begini lo baru ngeluarin statement gue pernah tidur sama dia ini, sampai orang mencari-cari kesalahannya Lisa. Aku mau ketemu Lisa sendiri, mau nanya gitu, lu sebenarnya sama siapa? Dulu ngakunya Sama siapa, Pok? dulu anak Saya jadi ikut ini, nih. gitu kan ya. Aku pengen nanya lagi sama dia sebenarnya, nih pengen ketemu, nggak udah kok kondisinya seperti apa, kayak badannya sekarang seperti apa, dikatain orang kayak ini kayak itu gitu kan ya. Cuman udah nggak mau ikut campur, sudah kesian. Cuman ada berita begini lagi. Kalau emang Revalino itu bertanggung jawab, itu anaknya, kasih Lisa duit, akuin anaknya, kasih nafkah. Jangan di saat ini lu hadir gitu, jangan di saat ini lu ada gitu, lu ngakuin itu anaknya, kasih nafkah. Kemana aja kemarin
sampai bikin drama seperti ini gitu kan ya. Dikasih nafkah anaknya, Lisa dituntut misalkan di penjara, anaknya jagain gitu, kasih makan gitu aja. Berdasarkan pengakuan daripada klien kami ya, bahwa selama ini kan Lisa Mariana itu mengklaim bahwa anak yang dilahirkannya itu adalah milik anak daripada Pak RK atau Ridwan Kamil ya. Di dalam surat kuasa ini dijelaskan secara tegas bahwa kami penerima kuasa dalam hal ini bertindak untuk atas nama pemberi kuasa mendampingi dan atau mewakili untuk menyampaikan informasi serta memperjuangkan hak-hak kepentingan hukum pemberi kuasa dalam pengakuan hubungan hukum anak di luar kawin, yaitu dengan Lisa Mariana dan klien kami sebagai ayah biologisnya. Eli Sugigi yang malang melintang di dunia hiburan hingga banyak bergaul dengan para artis dan sejumlah kalangan juga disebut-sebut mengetahui jika sosok Revalino merupakan mantan kekasih dari Ayu Aulia yang saat ini sedang berseteru dengan Lisa Mariana. Hubungan Ayu dengan Revalino kandas sebelum akhirnya Revalino menjalin hubungan dengan Lisa Mariana. Lantas, apa kata Eli Sugigi mengenai hal tersebut? Bahwa Ayu dan Lisa itu emang dua-duanya dulu pernah sama mereka juga. Kalau aku bingung kan, kemarin Ayu ngebela si ini banget kan. Sekarang orang itu ngebuka ternyata Ayu pernah deket sama mereka juga, makanya aku pusing ngeliatin aku gosip mah kadang-kadang. Kalau emang Lisa itu merasakan itu Revalino emang ayahnya ya, dia nggak usah emang dia ayahnya ya dia harus berani. Tapi kalau emang dia bukan ayahnya, dia harus berani ngomong bukan ayahnya gitu. Tapi kan ada bukti catnya aja kan gitu kan. Catnya tahun berapa dulu dilihat gitu. Bukti catnya harus dilihat juga tahun berapa. Apa cat baru, apa cat lama, ya nggak itu doang. Apa kemungkinan dia lagi bikin strategi baru nggak sih Pok? Siapa tuh? Lisa sendiri nanti. Lisa sih nggak bikin strategi baru, Ya kalau mungkin menurut Pok oh iya, sendiri. kalau ada yang belain Lisa di belakang, siapa tahu yang dukung Lisa di belakang, kita nggak tahu yang dukung dia siapa. Kita kan nggak tahu, namanya juga ini unsur orang udah menjatuhkan gitu kan ya. Salahnya dia kan menjatuhkan, orang yang menjatuhkan dia kan orang mantan gubernur gitu loh. Terus salah, udah diam, dapat duit tuh diam gitu loh. Tapi dia nggak usah ngaku pengakuan deh, satunya sih awalnya nggak usah. Dan Pak RK nggak harus ngapain juga bikin bikin klarifikasi itu doang. Karena nggak usah seharusnya bikin klarifikasi gitu. Jadi udah menghilang gitu aja ya Pak beritanya. Udah beritanya hilang. Kalau dia bikin kemarin dia bikin klarifikasi, jadi menandakan bahwa tuh ya bener gue pernah ketemu dia gitu kan. Harusnya nggak usah gitu, wajar. Saya tidak pernah ada dendam. Jadi menurut saya ini adalah kalau adanya kebenaran saya akan maju terus tantang mundur. Tapi kalau misalnya ini ada kebohongan, saya akan diam tanpa bahasa. Gitu. Jangan sampai kalian menjatuhkan seseorang, apalagi adalah sebuah tokoh yang dimana kita kenal, namanya besar, tapi jangan kamu jatuhkan gitu. Beliau sudah jatuh namun tertimpa tangga dengan masalah yang lalu. Janganlah kamu tambah lagi, itu aja sih. Di sisi lain, Ayu Aulia baru saja menjalin pemeriksaan di Bareskrim Polri sebagai saksi usai Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana. Ayu mengaku dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik. Dan yang menarik, tidak hanya Ayu, Revalino, sosok pria yang baru-baru muncul dan mengaku sebagai ayah biologis dari anak Lisa Mariana, juga turut akan dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan. Lantas, seperti apa jalannya pemeriksaan terhadap Ayu Aulia yang datang ditemani kuasa hukumnya? Benarkah kali ini Lisa Mariana akan menanggung perbuatannya usai dilaporkan Ridwan Kamil? Ya fun-fun aja, kooperatif sebagai warga Indonesia, karena kan kita memang pada dasarnya adalah menguak suatu kebenaran ya. Mengenai apa aja mungkin Kak? 30 pertanyaan. Terkait apa aja? Kalau perihal bukti-bukti apa yang
selama ini sudah Mbak Ayu sampaikan ya kepada publik, itu sudah kita sampaikan juga kepada penyidik. Tadi ada sekitar 30 pertanyaan. Ya, apa saja pertanyaannya, semuanya seputar terkait perkara inilah intinya itu. Nah, kita tidak bisa berbicara lebih lanjut. Nanti biar bapak-bapak dari kepolisian, aparat kepolisian, para penyidik yang bisa menyimpulkan untuk laporan polisi ini. Atas dasar kepolisian sendiri, daripada kan saya harus meluruskan dong apa yang saya sudah dalilkan, harus ada pertanggungjawabannya. Itu baru namanya manusia gentle. Seperti Mbak LL, lain kali mohon dibawa bukti-buktinya, Neng. Yang jelas tidak pernah ada komunikasi secara langsung ya. Yang utamanya kita hanya memenuhi panggilan dari pihak kepolisian. Betul. Sehingga klien kami, Ayu Aulia, sebagai warga negara yang baik, dimintai keterangan oleh pihak Bareskrim untuk memenuhi dari penyelidikan awal. Sehingga perkara ini supaya terang benderang. Ya. Nah, kami juga berterima kasih dengan pihak Bareskrim karena mengakomodir seluruh permintaan kami sehingga pemeriksaannya berjalan sangat lancar, baik, dan tepat sasaran. Aku udah ngomong sama beberapa media, ya akhirnya terungkap. Jadi nggak sia-sia sampai gue sakit nih. Ya, nggak sia-sia ternyata. Kenapa Pak Ridwan Kamil melaporkan? Ini kan mengingat eskalasi ya, mengingat eskalasi itu kan semakin meluas. Ini semakin meluas yang tentunya merugikan nama baik Pak Ridwan Kamil. Karena merugikan nama baik Pak Ridwan Kamil, ya kita putuskan. Pak Ridwan Kamil memutuskan dengan kita berbuat lapor secara hukum, ya ini melaporkan ke Bareskrim. Itulah alasan, tujuannya apa? Supaya mencari kebenaran material juga. Bagi kami ini mengejutkan. Nah, tentunya pengakuan ini kan bagi kami sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Nah, ini kan pengakuannya, ini kan masuk kategori keterangan saksi. Keterangan saksi. Nah, dalam pasal 184 ayat 1 KUHP itu disebutkan bahwa keterangan saksi ini di atas. Kan begitu. Berarti pengakuan itu masuk kategori keterangan saksi. Nah, ke depan keterangan saksi Revalino ini ya akan kami minta, Revalino akan kami minta untuk menjadi saksi di Bareskrim karena ada pengakuan, kan begitu, ada pengakuan dari kuasa hukumnya bahwa katanya dialah ayah biologis daripada anaknya LM dengan beliau. Nah, ini juga sesuatu yang mungkin sangat membantu pihak kepolisian untuk mencari kebenaran material. Klien kami itu sangat kooperatif dan sebagai warga negara yang baik, dan berdasarkan dia telah berstatement berdasarkan pengakuan yang disampaikan kepada kami, artinya bila mana ada pihak yang memerlukan keterangan klien kami, tentu kami akan memenuhi itu, akan membantu biar ini menjadi terang dan jelas. Dugaan hubungan gelap hingga mempunyai seorang anak yang diduga dilakukan Ridwan Kamil dengan model majalah dewasa Lisa Mariana tidak hanya menghentak akal sehat, tetapi juga membuat sejumlah kalangan tersengat kaget. Lantas, apa tanggapan pendakwah Tubagus atas kasus tersebut? Dan bagaimana status anak yang dilahirkan hasil hubungan di luar nikah? Ini sifatnya kita memberikan informasi kepada masyarakat untuk supaya hal yang tidak baik jangan sampai diikuti dan terulang kembali. Baik, jadi dalam Islam itu hukumnya kan zina ya. Zina ini ya jelas haram. Nah, apalagi kalau misalkan, nah ini saya sebut zina karena pengakuan dari yang bersangkutan. Nah, jadi bukannya saya menuduh ya, tapi pengakuan yang dari bersangkutan bahwasanya beliau tidak menikah dengan Pak RK, maupun juga ada kabar baru kan ada pria lain lagi nih yang mengaku sebagai ayah kandung daripada anak tersebut. Nah, intinya dari pengakuan yang bersangkutan bahwasanya tidak melalui pernikahan yang sah. Nah, berarti kan itu hukumnya zina dan itu suatu hal yang dosa. Nah, ini sesuatu hal yang dosa, haram untuk dilakukan. Kita informasikan ke publik ini supaya jangan sampai diikuti. Nah, karena kalau diikuti selain dosanya ini besar, ini juga memiliki dampak sosial di masyarakat. Apalagi untuk seorang anak yang dilahirkan dari hasil perzinahan tersebut,
Apalagi kita prihatin apabila anaknya anak perempuan. Jadi ketika dewasa nanti itu harus nikahnya itu tidak bisa diwalikan oleh ayah kandungnya. Kalau di luar pernikahan, kalau misalkan dalam pernikahan yang sah tentu wali utamanya adalah ayah kandungnya. Tapi karena ini di luar hukum nikah, karena terjadi di luar pernikahan, maka nantinya harus dengan wali hakim. Kita menyayangkan bahwasanya hal ini terjadi dan mestinya ini suatu aib yang bukan sebagai konsumsi publik, tapi aib yang harusnya dijaga di wilayah ranah keluarga mereka. Tapi karena ini sudah terbuka ke publik, maka ya kita membahasnya ini ya supaya masyarakat umum jangan sampai mengikuti hal yang sudah terjadi ini. Jadi yang kasihan adalah anaknya, karena anak ini kan sebenarnya nggak dosa apa-apa, tapi karena perbuatan dosa yang dilakukan orang tuanya, ini bisa membawa dampak buruk yang negatif bagi sang anak ini. Apalagi sang anak ini suatu ketika dikenal orang, siapa orang tuanya, nantinya ketemu pasangan, mau menikah, kan bisa membawa hal yang memalukan bagi anak. Jadi ya kami sifatnya sebagai pendakwah, kami ya ikut prihatin sebenarnya. Dan sebenarnya ini adalah suatu aib yang tidak pantas kita bicarakan sebenarnya. Tapi karena ini sudah menjadi hal yang terungkap luas kepada publik, maka kita mengingatkan kepada masyarakat umum jangan sampai mengikuti hal yang salah dan berdosa ini, karena hukumnya adalah haram, nggak pada tempatnya. Tapi memang etika kemanusiaan, kalau seorang bapak yang bertanggung jawab secara bapak biologis ya, tentu wajar kalau misalkan Mbak Lisa itu meminta pertanggungjawabannya. Nah, pertanggungjawaban ini kan sebenarnya harusnya dengan menikahi dan menafkahi. Tapi kalau yang bersangkutan tidak dengan cara demikian, hanya permintaan sifatnya menghidupi, ya maka secara kemanusiaan tidak ada masalah. Secara hukum agama Islam tidak pada tempatnya, karena harusnya permintaan pertanggungjawaban itu harusnya dengan menikah dan menafkahi, harusnya seperti itu. Nah, tapi kalau ini sudah menjadi sesuatu hal yang terjadi, maka harusnya ada kejelasan dulu siapa ayah kandung daripada sang anak. Ya, karena kan tadinya saya pikir sudah jelas awalnya ya, sudah jelas bahwasanya konon dikabarkan ayah kandungnya adalah Pak RK. Tapi kan saat ini muncul lagi pria lain yang menyatakan sebagai anak biologis daripada putrinya Ibu Lisa. Maka ya saran saya ini ya perlu diteliti lebih lanjut. Saya setuju apabila diadakan tes DNA untuk lebih jelas siapa ayah kandung biologis daripada anak tersebut. Ini dari sisi kemanusiaan ya. Kalau dari sisi keagamaan sebenarnya nggak pantas gitu. Harusnya tuh kalau minta pertanggungjawaban daripada ayah kandungnya ya dengan cara menikah kemudian menafkahi. Baik, jadi dari hukum Islam ini biasanya kan kalau dari pernikahan yang sah, seorang anak ini kan nasabnya bersambung kepada ayahnya. Tapi karena dalam hal kasus seperti ini, kasus perzinahan, maka anak ini terputus nasab daripada ayah kandungnya. Nah, itu sebetulnya mat'unun nasab. Jadi dia terputus dari nasab orang tuanya, di garis ayahnya, karena tidak dilahirkan dalam pernikahan yang sah, sehingga nasabnya anak ini ya bersambungnya kepada keluarga ibunya. Nah, dampak sosialnya adalah ketika nantinya sudah dewasa dan menikah, ini tidak bisa diwalikan oleh ayah kandungnya, tapi harus menggunakan wali hakim. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.